Shalom saudara, selamat malam. Berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Biarlah kita semakin hari semakin mau mencari Tuhan, semakin mau mengasihi Dia dengan segenap hati. Karena itu kita mau datang di dalam hadirat Tuhan, karena kita bersyukur saudara, kita bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, Alkitab berkata di hari-hari yang terakhir, ya, orang-orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Tuhan. Karena itu kita bersyukur kita boleh mengenal Yesus, kita boleh dipilih mendekat kepadanya. Kita bersyukur Yesus itu hadir dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu kita mau terus memuji Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa karena Engkau Tuhan yang sudah menyatakan diri-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus, kami malam ini datang membawa pujian penyembahan kami ke dalam hadirat Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah yang terbaik yang sudah Tuhan berikan buat kami, yaitu keselamatan jiwa. Kami bersyukur sebab itulah jaminan kami sampai pada kekekalan. Bahkan kematian tidak bisa memisahkan kami dari Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sucikan dan kuduskan kami untuk layak membawa pujian penyembahan kami malam ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan, itu anugerah terindah. Katakan bersama saudara di hadapan Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan, amin, Engkau setia. Kami angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kau angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah lebih lagi. Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat. Engkau buktikan Tuhan, Engkau setia. Kan kami angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, Lord, oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, Lord Jesus, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake.
make me. Lebih lagi katakan pada Tuhan ucapan syukurmu, Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman Tuhan, amin. Dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu karena Kau pilih kami Tuhan, karena Kau pilih kami untuk mendekat padamu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami Bapa. Engkau segala-galanya di hidup kami. Sampai selama-lamanya Tuhan, Engkau segala-galanya. Tidak ada yang lain yang dapat menukarkan Tuhan. Kekayaan, uang, apapun tidak akan pernah bisa menukarkan Engkau dalam hidup kami. Karena Engkaulah keselamatan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan menyembah-Mu. Kami angkat suara, ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan, Ku angkat tangan menyembah-Mu. kami angkat suara, Angkat suara terima kasih Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan saudara, tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus, Kau segalanya. Kekasih jiwa kami Tuhan, tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu Tuhan. Yesus, Kau kekasih jiwa kami. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada Tuhan, tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu Tuhan. Yes,
angkat tanganmu saudara. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu, ku angkat suara memujimu. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya oh Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat suara, Angkat tangan menyembahmu, ku angkat suara. ku angkat suara memujimu. Oh, Kau segala-galanya Tuhan, Kau segala-galanya Yesus. Mari bersyukur, mari bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Engkau, memiliki segala-galanya di hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kehadiran-Mu di hidup kami, itu yang membuat hidup kami menjadi berarti. Mari saudara katakan lagi pujian ini dari awal. Yesus Kau segalanya bagiku, tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Amin Tuhan. Katakan Yesus, Kau kekasih jiwa Yesus, kami. Kau kekasih jiwaku. Tak ada Tuhan yang bisa pisahkan kami Ada yang dapat memisahkan dari kasih-Mu Tuhan. dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikan. Yesus Kau kekasih Yesus, Kau kekasih jiwaku. di dalam jiwa kami Tuhan. Amin. Tak ada yang dapat memisahkan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Katakan Kau segalanya bagiku, Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Amin Tuhan, kami angkat tangan kami, Angkat tangan yes, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ku angkat suara, angkat suara. oh Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tanganku, Angkat tangan menyembahmu, ku angkat suara memuji-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur karena Engkau pilih kami untuk ada di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Ajar kami menghormati kekudusan hadirat-Mu, membawa persembahan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau Yesus. Engkau yang menguduskan kami dan melayakkan kami. Mari kita sembah Dia saudara. Katakan bersama, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
kami sembah kudus Tuhan. Oh, kuduslah Yesus. Amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Lebih lagi saudara katakan ku sembah kudus, kuduslah Engkau Yesus. Amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia Bagi lebih lagi saudara angkat hatimu katakan ku sembah kudus. Oh, kami sembah Engkau kudus Tuhan. Kudus Engkau dalam kemuliaan-Mu Yesus. Amin. Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oh, mari kita sembah Tuhan saudara. Hormati kekudusan Tuhan, hormati kekudusan hadirat-Nya. Kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan. Kudus, kuduskan kami umat-Mu, kuduskan kami gereja-Mu. Layakan kami jadi mempelai-Mu, kudus Tuhan. Mari hormati kekudusan Tuhan saudara. Katakan Engkau kudus Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus. Kami sanjung Engkau, mulia, mulia bagi kami sembah Kau kudus, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam hadirat-Mu kami dikuduskan, dalam hadirat-Mu kami dipuaskan, dalam hadirat-Mu kami dibaharui Yesus. Dalam hadirat-Mu segala amarah, segala sakit hati, segala kepahitan, kekecewaan, Tuhan Engkau singkirkan semuanya karena hadirat-Mu kudus. Terima kasih buat kelayakan-Mu Bapa. Malam ini kami di hadirat-Mu. Bahkan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Pengurapan Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian. Selamat malam Ibu Debbie, saya Putri dari Surabaya. Saya mau kesaksian Bu. Betapa baiknya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Mohon maaf, mungkin kesaksian saya ini panjang. Awal tahun di mana kantor tempat suami saya bekerja ada satu pegawai yang terinfeksi
positif COVID. Dan akhirnya semua pegawai harus diswab. Suami saya di mana ada 7 orang dalam satu bidang yang suami saya bekerja, pegawai, dan dinyatakan positif ada 4 orang. Jadi dari 7 orang ternyata 4 yang positif COVID. Puji Tuhan Bu, suami saya hasil swabnya negatif. Padahal kami sekeluarga termasuk orang tua saya sempat takut dan terintimidasi iblis. Kami sekeluarga berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya hasil swab suami saya negatif. Dan Tuhan benar-benar menyatakan mujizatnya yang luar biasa pada kami. Kesaksian saya yang berikutnya adalah 2 minggu yang lalu mertua saya sakit Bu. Sakitnya itu seperti flu. Mertua saya akhirnya WA ke suami kalau badannya tidak enak. Tapi setelah minum obat dan minum yang hangat-hangat katanya sudah enakan. Namun di hari yang keempat mertua saya WA lagi ke suami saya bilang kalau badannya tidak enak lagi. Akhirnya suami saya ke rumah mertua untuk melihat kondisinya. Sempat Bu saya bertengkar dengan suami saya karena suami dan adik ipar saya mau membawa mertua saya ke dokter. Tapi saya berkata kepada suami saya mendingan dirawat di rumah saja. Karena kalau kondisinya seperti ini dibawa ke dokter juga tidak enak. Saya juga bilang kita berdoa saja kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan menolong. Akhirnya saya bilang ke suami terserah kalau mau dibawa ke dokter juga nggak apa-apa. Akhirnya Bu pada Kamis sore suami saya mau bawa mertua saya ke dokter dan ternyata dokternya sudah full dan harus disuruh balik lagi daftar untuk besok. Dan ketika besok harinya suami saya hendak daftar ke dokter, ternyata dokternya tutup. Saya bilang ke suami, itu loh Pak, ya selama beberapa hari suami saya, itu loh Pak tandanya ibu tidak usah dibawa ke dokter. Selama beberapa hari suami saya merawat mertua saya. Suami saya berkata kepada saya kalau sakit ibunya ini mengarah ke tanda-tanda COVID. Mertua saya untuk jalan ke kamar mandi aja ngos-ngosan. Dan itu adalah salah satu ciri yang disebutkan suami saya. Saya dan adik ipar saya sama-sama mempunyai teman dokter dan akhirnya mereka berdua konsul ke dokter. Dan dokter juga mengatakan kalau ibu mertua saya ini terkena COVID. Awalnya suami saya tidak mau cerita Bu kepada saya karena dia takut. Sebab saya ini punya asam lambung, dia takut asam lambung saya naik. Selama merawat ibu mertua, suami saya ketika pulang ke rumah selalu isolasi di kamar terpisah. Karena di rumah ada anak saya yang masih kecil dan ada orang tua saya. Saya juga sempat terintimidasi oleh iblis Bu. Saya takut karena suami saya sendiri yang merawat ibu mertua saya. Pikiran saya tidak karu-karuan. Akhirnya saya berdoa dan menangis kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan ibu mertua saya dan melindungi suami dari virus corona ini. Di mana di hari-hari sebelumnya saturasi oksigen mertua saya turun sampai di bawah 90. Dan mulai kemarin saturasinya sudah mulai naik di atas 90. Puji Tuhan Bu. Tuhan membuat mujizat yang luar biasa untuk mertua saya. Sekarang mertua saya sudah hanya tinggal pemulihan saja, sudah lebih membaik. Dan untuk suami saya juga puji Tuhan puji Tuhan kepada Tuhan yang tidak terhingga Bu, karena sampai sekarang suami saya dalam kondisi sehat. Meskipun saya juga tidak tahu apakah suami saya OTG atau tidak. Namun saya percaya itu semua karena pemeliharaan Tuhan atas hidup orang yang benar-benar percaya dan mengandalkannya. Kebetulan juga saya di rumah punya usaha catering Bu. Di mana di tengah pandemi seperti ini mungkin orang-orang di luar sana banyak yang kesulitan keuangan dan banyak yang berjualannya sepi, tapi Tuhan sungguh luar biasa Bu. Dalam hidup kami, catering saya tetap ramai dan saya tetap ingat kata-kata yang Ibu Debbie katakan, kalau kita diberkati maka kita juga harus menjadi berkat buat orang lain.
Demikianlah kesaksian saya, Bu. Sekali lagi mohon maaf kalau panjang. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu dan Tuhan memberkati pelayanan Ibu semakin luar biasa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Kesaksian yang luar biasa. Ya, di saat-saat seperti ini saudara, banyak orang yang kehilangan kasih, sehingga saya mendengar ada kisah orang tua yang terinfeksi COVID dan tidak ada satupun anaknya yang mengurus karena takut terjangkit. Ya, padahal orang tuanya juga sudah lumpuh. Tetapi ya suami ibu luar biasa ya, kita harus sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan ya, untuk benar-benar di hari-hari ini jangan sampai rasa ketakutan mengalahkan nilai-nilai firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan saya juga melihat dari kesaksian Ibu ya, bagaimana Tuhan terus memberkati Ibu ya, dan orang yang terus mengandalkan Tuhan tuh pasti akan disertai Tuhan. Mungkin ya banyak yang sepi, tetapi Ibu terus disertai Tuhan di dalam usaha catering, dan seperti yang Ibu bilang bahwa kalau kita diberkati maka kita juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya saudara, orang-orang yang hari ini mau menabur, orang-orang yang hari ini mau ikut ya terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, apa itu pekerjaan Tuhan? Bukan hanya menyumbang ke gereja, bukan hanya menyumbang ke pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya rohani, tetapi saudara berbagi dengan tetanggamu, berbagi dengan keluargamu, itu juga adalah salah satu cara kita ya hari-hari ini bekerja bersama-sama dengan Tuhan, dan tidak usah melihat perbedaan agama, perbedaan suku, karena di hadapan Tuhan kita tuh semua manusia sama. Seperti yang kemarin saya berkata, saudara, ini bukan hanya tugas pemerintah karena begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Mari kita bergerak bersama-sama untuk saling membantu. Ya, jangan bilang, ada yang bilang gini, Bu, tapi kan saya nggak kaya, Bu. Ya, bagaimana saya bisa memberkati orang, Bu? Saya sendiri aja nggak kaya. Untuk bisa menabur jangan tunggu kaya. Kalau kita terus memikirkan diri kita sendiri pasti tidak ada cukup-cukupnya. Ya, tetapi ketika kita mau memberkati orang, ya maka selalu ada cara saudara yang bisa kita lakukan untuk bisa meringankan beban orang lain. Terutama orang-orang yang tidak bisa makan ya, memberkati orang itu juga lihat yang tempatnya itu tepat ya. Orang yang tidak bisa makan kita tolong. Maka Tuhan juga pasti akan mencukupi dan terus memberkati. Terima kasih kesaksiannya Ibu. Saya percaya Ibu juga terus menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi saudara hari-hari ini ya yang mungkin sedang bergumul dalam hal keuangan, tetaplah berdoa dan ayo kita benahi diri. Apa yang perlu kita benahi, mengejar perkenanan Tuhan agar hidup kita juga diberkati Tuhan. Baik saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Saya minta maaf tadi malam itu ya jaringannya error saudara sehingga terputus acara Mesbah Doa kita. Tetapi sudah ditayangkan ulang saudara. Ya, dan seperti yang saya katakan kemarin dari pasal Yeskiel pasal 41 saudara bisa baca di rumah 42-nya, dan sekarang saya lompat 43. Tapi ada ayat 42 pasal 42 yang akan saya bacakan. Ya, yang menarik di sana saya ambil poin intinya aja, itu saya ambil dari Yeskiel pasal 42 ayat yang ke 13 dan 14 ya. Jadi ada poin-poin yang memang harus ya kita pelajari, tapi ada yang karena ini isinya hanya ukuran ya. Kalau saudara baca di rumah ya ukuran bilik-bilik, ukuran bangunan ruang-ruang ya, jadi saya pikir saudara nanti bisa baca sendiri itu ya, dan saya akan mengajak kita membaca yang pasal 42 sekarang. Iya, baik, kita akan sebelum saya masuk ke Yeskiel 43 ya, kita baca dulu ada yang tidak mau saya lewatkan itu di Yeskiel 42 ayat 13 dan 14 ini ya. Ayat 13 di sana dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan maha kudus.
Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan Maha Kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Sebab tempat itu kudus. Ayat 14. Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana, yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian. Sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Iya, saudara, kalau kita lihat di sini ya. Jadi untuk menghampiri Allah yang kudus tidak boleh dianggap remeh. Pada waktu itu ya, imam-imam ini kan umat Tuhan yang mempersembahkan korban ya, mereka membawa korban sembelihan, anak kambing domba ya, anak domba, lembu sapi itu dipersembahkan. Lalu imam-imam ini yang bertugas membawa masuk. Dan ketika mereka masuk itu mereka harus memakai pakaian keimaman. Ya, pakaian itu hanya boleh mereka pakai ketika mereka mau mengadakan ibadah untuk ya penyerahan korban itu. Karena itu adalah kudus, itu sakral, dan pakaian imam itu juga kudus. Jadi sebelum mereka keluar dari situ, mereka pun juga harus menanggalkan pakaian itu. Mereka tidak boleh keluar ya sebelum mereka menanggalkan pakaian itu, karena pakaian itu adalah kudus. Dari sini kita bisa belajar, saudara, menghampiri Allah itu jangan dianggap remeh ya. Pakaian kudus itu wajib dikenakan oleh para imam. Mungkin melambangkan pentingnya memiliki hati yang kudus ketika kita menghampiri Allah. Firman Tuhan berkata, Allah itu kudus, ya kuduslah kamu sebab aku kudus, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau kita belajar dari sejarah dari perjanjian lama, kalau imam itu mau masuk ke ruang maha kudus itu dia benar-benar harus kudus. Kalau imam itu tidak kudus maka dia akan mati dalam ruang maha kudus itu, lalu tinggal ditarik kakinya, ya pakai tali, pakai lonceng, lalu ditarik, itu tinggal jenazahnya. Betapa kudusnya kekudusan Tuhan itu. Dan karena itu setiap orang yang akan menghadap Tuhan, ya kalau sekarang kita menghadap Tuhan membawa korban pujian penyembahan kita. Tapi bedanya dan untungnya, korban darah Yesus disebutkan anak domba Allah. Dia adalah korban yang paling mulia, yang paling sejati, sehingga kita sudah tidak lagi memerlukan korban-korban lain untuk menghapus dosa. Karena Yesus yang sudah menjadi perantara antara Allah dengan kita yang menanggung dosa kita. Makanya sekarang orang itu walaupun dia berlakukan bersinah, dia datang pada Tuhan, dia sudah gak mati lagi. Tapi ingat, setiap dosa dan pelanggaran kita akan dihakimi dan dipertanggungjawabkan kelak ketika Tuhan datang kali yang kedua. Jadi pelajaran yang kita dapat hari ini adalah betapa kudusnya Tuhan itu. Kita harus menghormati kekudusan Tuhan. Ya, karena jika tidak, saudara, maka ya kita sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Belajar dari zaman perjanjian lama ini ya. Jadi saudara, dulu para imam itu harus memakai pakaian khusus untuk melayani di ruangan dalam bait suci, yaitu di ruang maha kudus. Karena pakaian tersebut kudus, para imam harus mengganti pakaian mereka sebelum mereka keluar untuk berjumpa dengan umat Tuhan. Ya, dan saya percaya saudara, orang-orang yang menghormati kekudusan Tuhan, ya, mereka lah yang akan melihat penyertaan dan juga berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan. Baik, kita akan melanjutkan sekarang Yeskiel 43. Judul perikopnya adalah Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. 2. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya.
3, yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang dan memusnahkan kota itu. Dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar, maka aku sembah dan sujud. Ya, ini adalah puncak dari pasal 40-42 ya di ayat 43 ini. Karena kemuliaan Allah kembali ke bait suci, saudara. Jadi pasal 40 sampai 42 itu menceritakan tentang gambaran bait suci yang dipulihkan Tuhan. Dan puncaknya adalah ketika Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Seperti yang kita tahu bersama, ketika mereka hidup dalam dosa, Tuhan meninggalkan bait suci. Ya, sehingga orang masih datang ke sana padahal sudah tidak ada Tuhan di sana. Ya, biarlah kita menjadikan keluarga kita, rumah tangga kita menjadi mesbah, tempat bait Tuhan itu hadir, saudara ya. Dan di sini adalah puncak dari apa yang ditulis di Yeskel 40 sampai 42, karena kemuliaan Tuhan kembali ke bait suci. Pasal ini membalik nada negatif dari kitab ini dan berfungsi sebagai akhir yang tepat untuk semua bagian yang berhubungan dengan berkat yang disediakan untuk kelompok sisa yang dipulihkan. Semua orang percaya yang sejati akan merindukan masa itu ketika nama Allah pada akhirnya dimuliakan dan Dia akan tinggal di antara umatnya sampai selama-lamanya. Saudara, kemuliaan Allah itu berhenti di atas Bukit Zaitun, itu yang tertulis di dalam Yeskiel 11 ayat 23 ya. Sebelah timur Yerusalem sebelum meninggalkan kota ini. Nubuat ini menyatakan bahwa kemuliaannya juga akan kembali dari sebelah timur. Yehezkiel benar-benar sedih ketika kemuliaan Allah meninggalkan bait suci dulu waktu kita sudah baca sebelum Tuhan murka kepada mereka. Tetapi dia diliputi rasa kagum dengan sukacita yang tak terucapkan ketika dia melihat kemuliaan Allah. Tidak sembarang orang itu bisa berjumpa dan melihat kemuliaan Allah. Karena ketika kemuliaan Allah itu turun ya, maka itu benar-benar ya, itu adalah kekudusan yang begitu luar biasa. Orang akan tersungkur di dalam kemuliaan Allah, kekudusan Tuhan yang begitu luar biasa itu. Saya ingat dulu kesaksian seorang rekan saya di rumah sakit ketika Tuhan datang. Dia melihat bagaimana kemuliaan Tuhan turun menjamah suaminya yang sudah divonis oleh dokter umurnya tinggal beberapa saat lagi karena mengalami tumor di otak. Dokter ahli sudah datang dan berkata tidak mungkin sembuh. Dia sudah disuruh mempersiapkan peti untuk suaminya. Tiba-tiba tengah malam setelah menjalani operasi otak besar, saudara, ya suaminya bangun dan duduk di tempat tidur lalu dia berteriak, "Yesus ada di sini." Ya, dan istrinya yang lagi menunggu suaminya tertidur di sofa spontan bangun, tiba-tiba dia berlari ke arah tempat tidur suaminya. Tetapi saudara, dalam jarak berapa meter itu ada kemuliaan Tuhan. Istrinya itu mau menembus kemuliaan itu terhempas dan dia akhirnya tersujud di situ dan tersungkur dan dia cuma bisa angkat tangan dan berkata, "Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan." Yesus datang di rumah sakit menjamah suaminya dan benar-benar suaminya akhirnya dipulihkan Tuhan. Dan ketika dipulihkan Tuhan, suaminya mengalami kesembuhan. Semua dokter tidak mempercayai apa yang terjadi, tetapi sampai hari ini suaminya sembuh. Jadi betapa kudusnya kemuliaan Tuhan itu. Inilah yang digambarkan oleh Yehezkiel yang begitu luar biasa. Sungai Kebar itu berhubungan dengan Sungai Efrat dan terletak di pemukiman orang Yahudi ya di Babel. Jadi di sini dikatakan saudara, Yehezkiel melihat kemuliaan itu. Ya, ayat yang ketiga, kelihatan padaku itu adalah seperti yang kelihatan padaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu. Ya, ketika dulu Yehezkiel melihat Tuhan meninggalkan dan datang menghancurkan kota itu. Ya, maka aku sembah dan sujud. Jadi saudara, dari sini kita bisa melihat ya, dan kita bisa mengambil satu pelajaran penting bahwa Tuhan itu kudus, sebab itu kita juga harus menghormati kekudusan Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan,
Saat kami menghormati kekudusan-Mu, Engkau juga Tuhan yang memberkati hidup kami. Ajar kami menghormati kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagi lebih lagi katakan ku sembah. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau dalam kekudusan-Mu, dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu satu saat nanti kami akan melihat kemuliaan Tuhan, ketika satu saat Engkau datang menjemput setiap kami. Karena itu Bapa, kami mau mempersiapkan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Kami mau mempersiapkan hidup yang layak. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kuduskan setiap kami. Layakkan Tuhan setiap rumah tangga malam ini. Biar para suami-suami berbalik dari segala kejahatan dan dosa dan kembali kepada Tuhan. Demikian juga istri-istri. Biar kami kembali kepada firman-Mu dan kebenaran-Mu menjadi penolong. Suami menjadi imam yang benar. Bahkan anak-anak kami tarik kembali ke dalam kasih anugerah-Mu Bapa, supaya kami dan seisi rumah kami hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Bahkan sampai pada kekekalan ketika Tuhan panggil kami tetap ada dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan keluarga besar kami, juga orang tua kami, kakek, nenek, opa, oma kami, keluarga besar kami, kakak adik kami, siapapun Tuhan, biarlah mereka juga boleh mengenal Engkau dan dikuduskan Tuhan, dan sehingga kami dan keluarga besar kami boleh diselamatkan. Berkati para single parent Tuhan, berikan juga penghiburan senantiasa, mereka tidak pernah sendiri Tuhan beserta mereka. Memberkati keluarga besar kami yang sedang sakit hari-hari ini, bahkan setiap mereka yang mendengarkan yang sedang sakit, kami berdoa kesembuhan boleh terjadi, bukan hanya secara fisik tetapi kesembuhan jiwa, sehingga tidak ada sungut-sungut, tidak ada sakit hati, kekecewaan, tetapi jiwa kami disembuhkan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kami bisa mengucap syukur dan berkata Tuhan baik. Saudara engkau yang sakit, mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kesembuhan terjadi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat segala roh sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kalau sakit ini datang karena kuasa kegelapan, kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau karena dosa, ampuni kami Tuhan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan melihat dan menyaksikan banyak mujizat terjadi karena nama Tuhan. Terima kasih Bapa, mereka yang terinfeksi COVID hari-hari ini juga Tuhan lawat dan jamah berikan kesembuhan. Bahkan setiap orang hari ini yang sedang ada dalam beban yang berat, mereka yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan rokok, minuman keras, judi online, obat-obatan terlarang, narkoba, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan game online, Tuhan Engkau jamah dan lawat, bahkan berikan kelepasan. Mereka yang terhimpit beban yang berat, hutang piutang, Tuhan sanggup turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Mereka rindu punya keturunan, Tuhan berikan kehamilan ilahi. Kami sudah mendengarkan banyak kesaksian yang luar biasa. Bukakan setiap kandungan yang tertutup.
Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka yang berkekurangan, bahkan jadikan kami kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini yang sedang menghadapi COVID Tuhan. Kami berdoa tidak ada kematian massal, tapi yang ada kesembuhan massal juga, terutama bagi Indonesia. Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan lawat dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas seluruh perekonomian bangsa ini. Tuhan memberkati, kami tolak segala kematian massal. Kami berdoa dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan bagi Indonesia, kesembuhan secara jiwa, kesembuhan secara tanahnya diberkati, kesembuhan dalam perekonomiannya di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni bangsa kami Tuhan. Engkau juga memberkati semua bangsa-bangsa di seluruh dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, bahkan semua tim medis di seluruh negara-negara ini. Tuhan juga sertai menghadapi pandemi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan yang mengizinkan. Ini adalah waktu-waktu pemurnian bagi setiap manusia, bagi gereja, bagi hamba-hamba Tuhan sedang dimurnikan. Tolong kami supaya kami keluar menjadi orang-orang yang murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya saat kami dekat dengan Tuhan maka kami kuat, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Mari buka hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.